Halo anak-anak kelas 8. Di sini Bapak ingin menjelaskan kembali atau menegaskan kembali berkaitan dengan posisi garis terhadap garis yang lain atau terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, anak-anak perlu diperhatikan baik-baik di sini ya berkaitan dengan garis. Sebenarnya ada garis, ada juga ruas garis anak-anak ya. Apa perbedaan garis dan ruas garis? Kalau garis itu dia itu tak hingga anak ya, tak hingga panjangnya. Jadi dia itu memiliki panjang yang tak hingga. Kalau ruas garis bagaimana? Kalau ruas garis dia terbatas panjangnya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ada garis yang menghubungkan titik D dan E. Nah, ini garisnya hanya segini saja, sepanjang DE. Garisnya sepanjang D dan E. Sebenarnya ini disebut dengan ruas garis ya, jadi dia hanya memiliki panjang segini, tidak bisa diperpanjang lagi. Berbeda dengan ini, kalau ini garis A. Nah, garis A ini posisi garis A. Apakah garis ini masih bisa diperpanjang lagi? Iya ya, masih bisa diperpanjang lagi. Iya, simbol bisa diperpanjang lagi salah satunya adalah adanya tanda panah di sini. Artinya apa? Garis A ini masih bisa diperpanjang ke atas dan masih bisa diperpanjang ke bawah lagi. Sehingga bagaimana posisi garis A terhadap sumbu Y di sini? Nah, garis A terhadap sumbu Y tentulah adalah sejajar. Nah, garis A sejajar dengan sumbu Y. Nah, tanda sejajar seperti itu anak-anak ya. Kemudian garis A, apakah garis A itu memotong atau tegak lurus dengan sumbu X? Jawabannya adalah iya. Kenapa iya? Tadi Bapak sudah sampaikan. Ini garis A, ada tanda panahnya. Artinya apa? Garis ini masih bisa diperpanjang lagi ke bawah atau ke atas. Ini masih bisa diperpanjang ke atas, masih bisa lagi diperpanjang ke bawah. Sehingga apa yang terjadi? Nah, dia akan berpotongan dengan sumbu X garis A ini. Kemudian kita lihat sudut yang terbentuk di sini adalah siku-siku. Sehingga apa yang terjadi? Garis A ini berpotongan atau dia tegak lurus dengan sumbu X. Nah, seperti itu anak-anak untuk garis A. Dilihat ada tandanya ini. Nah, kalau ini garis AB di sini, garis yang menghubungkan titik A dan titik B di sini, ini sudah jelas ya. Garis AB di sini, garis yang menghubungkan titik A dan titik B ini sejajar dengan sumbu Y. Kemudian dia garis AB-nya tegak lurus dengan sumbu X ya. Nah, sekarang kita perhatikan ini ya. Garis yang menghubungkan titik D dan titik E. Nah, garisnya terbatas segini saja. Ini biasa disebut dengan ruas garis dalam matematika. Lalu apa kesimpulannya posisi garis yang menghubungkan titik D dan titik E ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Garis DE ini sudah pasti dia sejajar dengan sumbu Y. Apakah DE ini tegak lurus atau berpotongan dengan sumbu X? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena garis ini terbatas, tidak bisa diperpanjang lagi. Beda kalau nanti garisnya ada tanda panahnya, ini masih bisa diperpanjang lagi. Ya, jadi itu bedanya ruas garis dan garis. Buatlah garis sepanjang 30 cm. Ya sudah, berarti garisnya hanya sepanjang 30 cm. Tidak bisa diperpanjang lagi. Buatlah garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, kita tidak tahu panjangnya berapa. Nah, itu bedanya garis dan
ruas garis. Jadi kalau seperti ini dia hanya sejajar dengan sumbu X, dengan sumbu Y, maaf. Kalau dengan sumbu X bagaimana? Dia tidak ada hubungannya lagi dengan sumbu X. Karena apa? Dia tidak menyentuh atau tidak memiliki titik potong dengan sumbu X. Kalau dia tidak memiliki titik potong dengan sumbu X, dia tidak bisa disebut dengan tegak lurus atau berpotongan, ya. Jadi di sini kalian bisa mengambil kesimpulan apa bedanya garis dan ruas garis, ya. Jadi kesimpulannya, garis itu panjangnya tak hingga, ruas garis itu panjangnya terbatas, ya. Ini ruas garis panjangnya terbatas antara titik D sampai E saja. Ini ruas garis terbatas dari titik A sampai titik B saja. Ini garis A tak hingga, masih bisa dipanjangkan ke atas, masih bisa dipanjangkan ke bawah, ya. Jadi itu penekanan dari Bapak, semoga bisa dipahami anak-anak, ya. Tetap bersemangat.